profesional di Maluku yang pada akhirnya harus tembus Liga 1 nih Pak. Sulit sekali Pak. Begini, sebenarnya persoalan mudah dan sulit ini kan tergantung daripada ketekatan kita. Kalau kita punya tekad dan terutama kita memiliki potensi untuk itu, punya kemauan, saya kira tidak terlalu sulit. Yang sulitnya yaitu bahwa tidak ada punya kemauan, tidak ada punya tekad, ya. Saya kasih contoh konkret begini. Di dalam sejarah perkembangan sepak bola di Maluku ini, kita harus akui bahwa umumnya itu sepak bola Maluku itu dia berkembang hanya dengan talenta-talenta pemain yang ada di daerah Maluku Tengah, ya. Ambon, ya, Saparua Lease, kemudian Ambon, tentunya Pulau Ambon, ya, dengan Tulehu dan Jasira Lehitu, Salahutu, ya. Kemudian Seram beberapa. Tapi daerah Maluku Tenggara itu kan ada hanya 1-2, tapi yang terbanyak kan dari sini. Tetapi kemudian ada satu ketika, satu periode tertentu, di mana karena tekadnya yang bulat dari Bupati Maluku Tenggara waktu itu, Pak Andre Retanubut, dia bisa membangkitkan satu sepak bola Persemara itu sampai di kasta cukup tinggi. Waktu itu masih istilah divisi utama, ya. Itu Persemara bisa masuk sampai divisi utama, itu kan sungguh luar biasa. Padahal dalam sejarah kita semua tahu bahwa memang daerah Maluku Tenggara itu hanya pemain 1-2, tapi apalagi mau klub, ya, umumnya klub-klub itu berkembang itu dulu ya cuma daerah Maluku Tengah. Nah, ini berarti ketika ada kemauan, ada tekad dan potensi yang ada itu bisa kita bangkitkan, munculkan satu klub. Nah, jadi kalau ada dua hal yang bisa untuk hal itu. Pertama, tekad dari pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah mau, itu bisa. Atau yang kedua, ada investor, ya, para investor, para pihak swasta yang mau bersedia. Nah, contoh, ada beberapa klub itu yang sampai di Liga 1 memang itu latar belakang dukungan pemerintah daerah, ya. Seperti kita lihat Kalteng Putra, itu kan dukungan sepenuhnya dari pemerintah provinsi. Malahan gubernurnya sendiri langsung menjadi manajer dan sebagainya. Nah, sekarang mereka sudah turun lagi di Liga 2, tapi sempat mereka naik. Dan ada beberapa klub yang memang benar-benar ditunjang oleh pemerintah daerah. Jadi ketika pemerintah daerah itu punya tekad untuk membangun satu klub sepak bola, saya kira ya mau dibilang bahwa tidak sulit, ya, ada kesulitannya, tapi kesulitan ini sebenarnya bisa diatasi dengan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Apakah itu pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Seperti yang saya kasih contoh tadi dari Persemara itu dengan Bupati Maluku Tenggaranya, Kabupaten Maluku Tenggara waktu itu. Nah, pemerintah daerah tentunya tidak murni sepenuhnya dengan kekuatan dana pemerintah daerah sendiri, karena itu juga terbatas. Tapi dengan potensi pemerintah daerah yang ada itu, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, mereka kan bisa merangkul pihak swasta untuk bekerja sama membangun sepak bola ini, ya. Dengan era transparansi sekarang ini kan bisa siapa mau berpartisipasi apa, siapa mau berpartisipasi mana, lalu kemudian didirikanlah sebuah badan usaha. Karena memang kalau mau mengelola sepak bola sekarang yang profesional itu harus ada badan usahanya, harus badan hukumnya, dan umumnya sekarang berbentuk PT. Nah, disitulah bisa terlibat beberapa pihak, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten kota maupun pihak swasta, untuk bersama-sama mendirikan PT itu, memasukkan modal, kemudian dicarilah sponsor-sponsor yang lain untuk menginvestasikan di dalam klub sepak bola yang mau dibangun itu. Tinggal mencari tenaga-tenaga profesional yang mengelolanya, ya. Jadi